Dahulu kala, Pulau Jawa dan Pulau Bali adalah satu kesatuan daratan, sebuah wilayah yang dipenuhi oleh legenda dan kesaktian. Di masa itu, hiduplah seorang maharesi yang sangat dihormati, Empu Sidimantra. Kesaktiannya tiada tandingan. Beliau adalah sosok suci yang fokus pada spiritualitas, namun diuji oleh satu hal, putranya. Inilah Manik Angkeran, putra tunggal Empu Sidimantra, sebuah cerminan kontras dari sang ayah. Manik Angkeran memiliki sifat buruk, ia serakah dan sangat suka berjudi, menghabiskan seluruh harta warisan. Akibat kebiasaan buruknya, hutang Manik Angkeran menumpuk hingga tak sanggup dibayar. Dalam keputusasaan, Manik Angkeran memohon bantuan ayahnya. Empu Sidimantra terpaksa turun tangan. Empu Sidimantra tahu ada sumber kekayaan lain yang dapat ia panggil, namun berada di tempat yang sangat berbahaya. Empu Sidimantra memulai perjalanan spiritualnya menuju kawah Gunung Agung yang mistis. Sesampainya di sana, ia membunyikan genta sucinya. Panggilan yang hanya bisa didengar oleh penjaga harta karun. Dari dalam kawah, muncullah naga Basuki, naga raksasa yang menjaga perbendaharaan dewa-dewa. Naga Basuki bersedia membantu, namun dengan syarat. Kekayaan hanya diberikan bagi mereka yang tulus dan tidak serakah. Empu Sidimantra menerima instruksi, dan Naga Basuki menjatuhkan beberapa sisik emas dan permata, cukup untuk membayar semua hutang. Sang empu kembali dan memberikan harta itu kepada Manik Angkeran, berpesan agar ia bertaubat. Manik Angkeran berjanji, namun sifat serakahnya sulit dihilangkan. Ia mulai merencanakan kejahatan. Ia sadar bahwa sumber kekayaan itu tak terbatas. Ia memutuskan mengikuti ayahnya diam-diam. Ketika Empu Sidimantra lengah, Manik Angkeran mencuri genta sakti, kunci untuk memanggil Naga Basuki. Dengan genta itu, Manik Angkeran pergi ke kawah Gunung Agung, dipicu oleh nafsu yang membara. Ia membunyikan genta, jauh dari ketulusan ayahnya, hanya demi harta yang lebih banyak. Naga Basuki muncul. Ia merasakan getaran genta yang berbeda, penuh ambisi, bukan kesucian. Manik Angkeran meminta harta yang lebih banyak. Naga Basuki, meskipun curiga, memenuhi permintaan itu. Saat Naga Basuki berbalik, Manik Angkeran melihat kilauan mustika di ekor sang naga. Mustika itu diyakini sebagai sumber kekuatan naga. Tanpa berpikir, Manik Angkeran menghunus pedangnya. Dalam sekejap, ia memotong ekor Naga Basuki, mencuri mustika yang ia idam-idamkan. Naga Basuki murka. Ia mengeluarkan api dan racun mematikan dari mulutnya, mengejar Manik Angkeran. Racun Naga Basuki menyambar. Manik Angkeran tidak sempat melarikan diri. Karena keserakahannya, Manik Angkeran seketika berubah menjadi tumpukan debu di kaki gunung. Empu Sidimantra merasakan musibah yang menimpa putranya. Ia segera menyusul ke Gunung Agung. Ia bertemu Naga Basuki dan memohon maaf atas kebodohan dan keserakahan putranya. Naga Basuki bersedia menghidupkan Manik Angkeran kembali, asalkan genta dan mustika dikembalikan. Empu Sidimantra mengembalikan genta dan mustika. Ia juga menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk menyembuhkan ekor naga. Dengan kekuatan suci yang diberikan Naga Basuki, Empu Sidimantra menghidupkan Manik Angkeran. Manik Angkeran kini sadar akan kesalahannya. Namun, Empu Sidimantra tahu bahwa mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Demi kedamaian spiritualnya dan keselamatan putranya dari godaan Jawa, Empu Sidimantra harus membuat batasan. Ia membawa Manik Angkeran ke tepi timur daratan, yang kelak menjadi Bali. Empu Sidimantra memberkati putranya, berpesan agar ia hidup lurus dan menjauhi keserakahan di tempat barunya. Empu Sidimantra mengambil tongkat saktinya, yang juga dikenal sebagai tongkat pemisah. Dengan kekuatan penuh, ia menancapkan tongkat itu ke tanah dan menariknya lurus menuju laut. Bumi bergetar hebat. Gempa dahsyat merobek daratan yang tadinya menyatu. Air laut segera membanjiri celah yang tercipta, membentuk sebuah selat yang luas. Akhirnya, daratan Jawa terpisah dari daratan Bali. Sebuah batas yang abadi telah tercipta. Empu Sidimantra kembali ke Jawa,
menetap di sisi barat selat yang ia ciptakan. Perpisahan ini melahirkan Selat Bali, penghalang air yang menandai dua kehidupan, Jawa dan Bali. Empu Sidimantra berjanji akan selalu melihat dan menjaga putranya dari kejauhan. Manik Angkeran menjadi leluhur spiritual di Bali, memulai hidup baru yang bersih dari keserakahan. Di Bali, naga Basuki dan Empu Sidimantra diabadikan dalam cerita dan tempat suci seperti Pura Besakih. Kisah ini adalah pengingat bahwa keserakahan dapat memisahkan bahkan ikatan paling kuat sekalipun. Hingga hari ini, Jawa dan Bali berdiri sebagai pulau dengan budaya besar namun terpisah oleh air yang diciptakan oleh takdir. Inilah kisah abadi tentang Empu Sidimantra, Manik Angkeran, dan awal mula Pulau Dewata. Bagikan cerita ini agar legenda Nusantara terus dikenang. Sampai jumpa di kisah berikutnya.